Selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama papa, selamat pagi semuanya. Wah kak, gak kerasa nih kita sudah ada di hari Minggu lagi. Sudah saatnya kita untuk beribadah. Ya betul sekali, bersama dengan Kak Meli dan Kak Vira. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Meli mau mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebanggaan kita, yaitu Mars PA. Mari berdiri ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kembali kita akan menyanyi dari Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Mari lipat tangannya, mari tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang boleh Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan nanti kami akan mendengarkan cerita firman-Mu.
Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami dapat beribadah dengan baik dan dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya Kak Fira, supaya adik-adik di rumah semakin semangat, kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu Yesus cinta semua anak. Masih tetap berdiri ya. Adik-adik masih tetap semangat kan? Masih dong Kak Fira. Pastinya kembali kita akan bernyanyi dengan judul Ku Suka Menuturkan. Yang terambil dari Mazmur 119 ayat 169 sampai 173. Mazmur 119 ayat 169 sampai 173 yang akan kakak bacakan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian-Mu sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Demikian pembacaan Mazmur pujian hari. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan Kak Kia, sekarang kita akan menyiapkan hati kita dengan bernyanyi dari
Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan damai. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan boleh mempersiapkan kami untuk bisa bersama-sama ikut ibadah hari Minggu pelayan anak. Bapa yang baik, kiranya memberkati kami anak-anak-Mu agar boleh serius mendengar-dengaran pada saat pembacaan firman Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menerima berkat dari Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami menantikan-Mu Bapa di surga, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Kia dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah, sebelum itu Kakak mau tanya nih kabarnya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya selalu sehat ya, dan tentunya siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Nah, tadi adik-adik pastinya sudah menyiapkan Alkitab ya. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka Alkitabnya? Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab. Wah adik-adik, menarik ya bacaan kita hari ini. Kita dapat melihat ternyata Yesus sedang melaksanakan perjalanan dari Yudea ke Galilea.
Kakak mau tanya nih sama adik-adik, adik-adik boleh jawab sendiri di rumah. Adik-adik pernah keluar kota tidak? Kalau misalnya adik-adik keluar kota, biasanya naik apa? Naik motor kah? Naik mobil kah? Naik bus? Atau mungkin naik kereta atau naik pesawat? Ada tidak di sini yang pergi keluar kota itu jalan kaki atau berlari? Pasti nggak ada ya. Pasti kalau adik-adik pergi keluar kota jalan kaki atau berlari pasti akan kelelahan. Nah, tapi di cerita kita hari ini kita melihat bahwa Yesus melakukan perjalanan itu dari Yudea ke Galilea tidak menggunakan alat transportasi menurut bacaan kita, sehingga pada saat Yesus kira-kira sampai di kota Samaria sekitar pukul 12 siang, wah adik-adik kalau main di luar pukul 12 siang pasti kepanasan ya, keringatnya banyak, terus pengen minum terus bawaannya. Nah begitu juga dengan Yesus, saat dia tiba di kota Samaria, tepatnya di daerah Sikar, kita dapat lihat bersama, di situ ada sebuah sumur Yakub namanya, karena dia berada di tanah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf anaknya. Oleh sebab itu saat Yesus melihat sumur, dia duduk di pinggiran sumur itu. Nah, karena tidak ada alat-alat untuk menimba air, terus juga para muridnya sedang pergi ke kota untuk membeli makanan, Yesus hanya duduk sendiri. Nah, saat itu juga ternyata datang nih seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Karena sumur Yakub itu merupakan sumber air bagi orang-orang yang tinggal di daerah Sikar. Nah, melihat perempuan Samaria hendak menimba air, Yesus meminta tolong ya adik-adik kepada perempuan Samaria, yaitu kata Yesus, berilah aku minum. Wah, menarik ya adik-adik. Nah, kalau menurut tradisi mereka atau saat itu situasi mereka di zaman tersebut, orang Yahudi dan orang Samaria itu mereka tidak berteman adik-adik, mereka tidak bergaul bersama-sama. Karena apa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini tidak mau mengenal Allah, tidak mau dekat dengan Allah, sehingga orang Yahudi ini tidak berteman dengan orang Samaria, begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga saat Yesus meminta tolong kepada perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini bingung. Kok seorang Yahudi minta tolong sama seorang Samaria untuk memberikan minum? Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tahu loh isi pikiran perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus berkata di ayatnya yang ke-10, katanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah adik-adik, nanti kalau misalnya adik-adik buka nih Alkitabnya di paling belakang, adik-adik bisa nengok ada peta. Di peta itu ada peta perjalanan dari Yudea ke Galilea. Nah, di situ kalau ingin melakukan perjalanan memang harus melewati kota Samaria. Nah, ternyata keharusan ini bukannya tanpa maksud loh adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus memang harus datang dan singgah di kota itu untuk memberitahu kepada semua orang bahwa kasih karunia Allah tidak terbatas oleh suku atau perbedaan lain. Oleh sebab itu Yesus mau meminta minum kepada perempuan Samaria, karena Tuhan Yesus tahu kasih Allah tidak terbatas pada manusia tertentu, melainkan kasih Allah itu sangat berlaku untuk semua manusia. Demikian juga untuk kakak dan untuk adik-adik. Nah adik-adik, melalui pembacaan firman hari ini kita mau diajarkan untuk menghargai perbedaan. Kakak yakin nih adik-adik pasti punya teman yang berbeda dari adik-adik. Contohnya berbeda suku, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Ambon, ada suku Manado dan banyak lagi suku-suku. Nah, kakak yakin adik-adik di sini juga pasti punya teman yang berbeda agama dari adik-adik. Di Indonesia kita dianugerahkan Tuhan ada 6 agama. Salah satunya adalah kita Kristen Protestan, lalu ada teman kita Kristen Katolik, terus ada teman kita juga yang Muslim, lalu ada yang Buddha, ada yang Konghucu, dan ada yang Hindu. Nah, kalau misalnya nih adik-adik itu hanya berteman sama sebatas satu agama aja,
adik-adik juga jadinya tidak mau belajar untuk mengasihi mereka. Sedangkan melalui pemberitaan firman pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri loh yang menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan itu tidak menjadi halangan bagi orang untuk bisa saling mengasihi. Demikian juga untuk adik-adik. Nah, jika sudah mendengarkan firman ini, kakak yakin adik-adik pasti akan lebih mau lagi menghargai perbedaan. Contohnya juga perbedaan yang bagaimana ya? Contohnya ada teman adik-adik yang kesulitan membaca atau kesulitan menulis. Bukan berarti adik-adik tidak mau menemani ya, melainkan dengan perbedaan yang ada, adik-adik bisa saling mengajari gitu contohnya. Terus juga misalnya ada teman-teman yang berbeda kelas gitu, berbeda kelas. Biasanya kalau misalnya di sekolah gitu pasti ada geng-gengan ya, geng kelas B atau geng kelas A. Nggak mau berteman sama dia, soalnya dia gengnya itu loh. Nah, kakak yakin adik-adik di tempat ini tidak mau ya membentuk geng-geng tertentu, melainkan mau merangkul semua teman adik-adik, bagaimanapun latar belakangnya. Karena Tuhan Yesus menghendaki adik-adik berbuat demikian. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Dika. Nah, tadi kita sudah dengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dika. Sekarang kita saatnya kita untuk membuat aktivitas. Nah, sebelumnya adik-adik perlu diketahui bahwa aktivitas kita pada hari ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktivitas untuk anak kecil dan anak tanggung. Yang kedua adalah untuk adik-adik, balita, dan juga balita. Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, kita akan membuat buku saku. Nah, buku saku ini adalah buku yang bisa adik-adik pakai nanti ketika adik-adik ada di luar rumah, misalnya di sekolah, dimanapun adik-adik berada, dengan cara adik-adik bisa menaruhnya di dalam kantong baju ataupun kantong celana. Nah, nanti dalam buku saku ini adik-adik bisa menulis nih perbuatan-perbuatan baik apa saja yang adik-adik telah lakukan setiap hari. Nah, untuk membuatnya adik-adik memerlukan pertama kertas HVS berwarna terserah adik-adik mau warna apa saja, bisa kuning, bisa merah, atau hijau. Yang kedua, adik-adik membutuhkan gunting dan juga spidol. Oke, kita akan mulai. Nah, yang pertama adik-adik bisa melipat kertas HVS yang ada di bagian bawah dengan bagian atas seperti ini. Lalu adik-adik lipat kembali jadi dua. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka lagi dan posisikan secara mendatar. Lalu kita lipat lagi dan lipat lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buka adik-adik. Kita buka. Nah, kita susun seperti ini. Kita lihat pada bagian ini ada 1, garis 1, 2, 3. Nah, kita gunting ya adik-adik di bagian yang tidak terbuka, di bagian yang tertutup. Kita gunting. Kita gunting sebanyak 3 kali. Hanya pada bagian tengahnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita gunting lagi di bagian tengah. Bagian tengah 2 kotak ini. Kita gunting seperti ini. Satunya lagi. Untuk bagian ujung kanan dan kiri tidak usah ya adik-adik, hanya bagian tengahnya saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka. Kita buka seperti ini, lalu kita lipat ke dalam. Nah, seperti ini sampai dia ada bolongan di tengahnya, ada lubang. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik. Nah, jika sudah seperti bingkai foto, kita naikkan bagian bawah ke atas ini, bagian atas ke bawah. Jika sudah, kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu kita dirikan. Lalu bolongan yang ada di tengah ini kita
tempelkan seperti ini. Lalu kita lipat. Kita lipat seperti ini. Nah, lalu kita lipat lagi. Nah, hasilnya adik-adik nanti tinggal adik-adik hiaskan dan jadi seperti ini. Nah adik-adik, kita selesai nih membuat buku sakunya. Nah ini hasilnya. Nah adik-adik, kami berharap buku saku ini dapat digunakan dengan baik dan benar ya. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik agar bisa menggunakan buku saku ini untuk mencatat perbuatan-perbuatan baik apa saja yang adik-adik telah lakukan setiap hari. Nah beralih dari aktivitas kita untuk anak kecil dan anak tanggung, maka kita akan menjelaskan tugas atau aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik balita atau balita. Nah untuk adik-adik balita dan balita dapat menceritakan pengalamannya tentang berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah untuk itu kakak-kakak sekalian meminta tolong bantuan dari orang tua atau mama dan papa yang ada untuk bisa merekam cerita atau pengalaman adik-adik balita dan balita dan men-share-kannya di link J-Drive yang akan diberikan oleh kakak-kakak di dalam grup WA. Nah, oleh sebab itu, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Kakak minta adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini kami telah mendengar bersama-sama berita firman Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan kepada kami untuk bisa berlaku adil terhadap teman-teman kami dan tidak membeda-bedakan. Tuhan menunjukkan kami bagaimana kasih Allah ternyata ada untuk semua umat manusia dan tidak hanya terbatas kepada kelompok tertentu. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami telah mendapatkan pengajaran baru. Pada hari ini Bapa, kami mau berdoa kepadamu. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, tempat di mana kami tinggal dan hidup. Tuhan kiranya boleh memajukan bangsa dan negara kami, memberkati tata pemerintahannya dari yang tertinggi hingga yang terendah, memberkati Bapak Presiden dan Bapak pemimpin kami di mana mereka berada. Kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan yang mengurapi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat daerah bangsa dan negara kami yang terdampak bencana alam maupun kesulitan, kekeringan, apapun itu Bapak. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya dalam kesulitan yang mereka hadapi, Bapak boleh hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan mereka penghiburan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, tempat di mana kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak memberkati Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta kami, kiranya mereka boleh sehat selalu beserta keluarga, sehingga pelayanan yang mereka lakukan boleh semaksimal mungkin dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga buat segala program yang ada di gereja kami, kiranya boleh berjalan dengan baik sehingga memajukan pelayanan di gereja kami. Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk Mama dan Papa, untuk orang tua yang membesarkan kami. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam kesehatan mereka. Kami menyerahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena sungguh Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk kehadiran mereka dalam kehidupan kami yang membesarkan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, kami tentunya tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesulitan. Kami mendoakan mereka Bapa, biarlah Tuhan yang merangkul mereka, mengulurkan tangan untuk bisa membantu mereka, sehingga melalui obat-obatan yang mereka makan dan minum, keajaiban boleh sungguh terjadi dan mereka boleh sembuh dan bisa bersama-sama kembali bersama kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan yang beserta mereka dalam masa pertumbuhan, sehingga mereka hanya melihat jalan Tuhan dan hanya mengikuti jalan Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada dan boleh menunjukkan setiap kasih karunia Tuhan melalui perbuatan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga tak lupa berdoa untuk kakak layan kami. Bapak kiranya memberkati kakak layan kami, mulai dari pekerjaan, pendidikan, maupun segala hal yang mereka lakukan, terutama dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati para kakak layan agar boleh memberikan hati dalam pelayanan, agar pelayanan yang kami lakukan tidak sembarangan, melainkan dengan tulus mau melayani anak-anak Tuhan. Bapak, untuk anak-anak layan kami yang berusia, yang memiliki pertambahan usia di sepanjang minggu ini maupun di sepanjang bulan ini,
kami mendoakan kepada mereka kesehatan dan umur yang panjang serta anugerah baru dalam pertambahan umur mereka. Kiranya dalam pertambahan umur tersebut Bapak boleh memberikan mereka kebahagiaan dan boleh melengkapi sukacita mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik untuk setiap hal yang kami ingin capai dalam kehidupan kami, cita-cita kami maupun rencana kehidupan kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga yang memiliki kehidupan kami. Bapak kiranya boleh mendengarkan setiap doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Nah, adik-adik dan juga Kak Meli, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, persiapkan persembahannya dan kita bernyanyi adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan guna memuliakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Meli, sekarang kita mau memberitakan warta PKPAD. Ada apa aja, Kak? Nah, yang pertama, Kak Vira, kita mau kembali mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa nih Kak Vira? Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Lalu, Ya. Kak? Lalu jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Lalu jangan lupa untuk tetap jaga jarak. Betul banget. Nah, Kak Meli dan Kak Vira juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap rajin
Oh, nah ini penting juga nih adik-adik. Minggu depan kita masih ada timpa lagi loh, Vera. Wah iya dong, pastinya. Timpanya tetap lewat YouTube seperti hari Minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa. Oke, Kak Vira kayaknya itu deh yang harus kita sampaikan ke adik-adik. Oke, saat selanjutnya kita akan menutup ibadah hari ini dengan bernyanyi Dalamnya Hatiku Jadi Kamu. Dalamnya hatiku jadi bulan, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini, Elvira. Untuk itu kami mengajak kita melipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada hari Minggu ini kami sudah boleh bernyanyi, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau peduli dengan sesama kami untuk dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan kembali ke kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu